Halo semua, ketemu lagi di channel saya Sobat Adventures, channel yang akan membahas berbagai info seputar traveling, mulai dari staycation dan juga tempat-tempat wisata yang asik buat dikunjungin. Nah, di video kali ini saya akan ajak Sobat Adventures untuk liburan ke negara yang belum pernah saya kunjungi nih sebelumnya. So, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung mulai liburan virtualnya ya. Selamat sore Sobat Adventures. Hari ini adalah hari yang lumayan udah ditunggu-tunggu ya buat saya dan keluarga, karena bisa jalan-jalan jauh lagi nih setelah hampir 2,5 tahun gak bisa pergi. Nah, ini saya lagi on the way ke airport nih. Untuk negara yang akan saya kunjungi itu adalah Turki ya. Akhirnya boarding juga Sobat Adventures. Pesawatnya itu adalah Turkish Airlines dan berangkatnya itu jam 9 malam. Sobat Adventures, kurang lebih seperti ini ya penampakan entertainment system di dalam pesawatnya. Hari ini flightnya lumayan full nih Sobat Adventures. Ketahuan banget ya banyak yang udah gak tahan mau jalan-jalan. Sesaat setelah terbang, saya dikasih satu pouch gitu, isinya ada sendal, eye mask, kaos kaki, earplug, sikat gigi dan odol, dan yang terakhir ada dapat lip balm. Sendal paling penting sih menurut saya, karena kaki jadi lebih lega buat tidur daripada pakai sepatu gitu. Oke Sobat Adventures, ini nih yang ditunggu-tunggu, yaitu makan malam. Nah, ini menu makanannya ya Sobat Adventures. Jadi akan ada 2 menu makanan yang akan saya dapat, yaitu makan malam dan makan pagi. Untuk sekarang saya makan malamnya itu nasi goreng kampung ya. Sedangkan ini menu minumannya, saya pilih sour cherry sama white wine. Oke, makan malamnya udah datang nih Sobat Adventures. Kayak gini penampakan makan malamnya ya. Overall makanannya sih enak semua sih, nggak ada yang komplain. Untuk breakfast paginya dapat omelet gitu, rasanya ya oke lah ya. Oke, sampai juga di Istanbul Airport. Oh ya, buat WNI yang ingin masuk ke Turki itu tidak perlu membuat visa ya. Untuk info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini atau di deskripsi box ya. Selain itu, untuk persyaratan mengenai COVID terbaru juga bisa cek link di bawah ini atau di deskripsi box juga ya. Nah, buat Sobat Adventures yang perlu SIM card untuk internetan, bisa beli dari provider ini nih. Saya sudah melakukan research kecil-kecilan dari Google dan katanya ini adalah provider dengan jangkauan internet terbaik. Oke, saatnya menuju ke pusat kota Sobat Adventures. Kurang lebih kayak gini ya pemandangan di sekitar Istanbul. Menurut saya sih kotanya mirip dengan kota-kota yang ada di Eropa Timur. Makin ke pusat kota makin cantik nih. Gimana menurut Sobat Adventures? Bener gak? Oh iya, untuk hari ini wisatanya itu ke 3 historical places, yaitu Masjid Sultan Ahmet, atau bisa disebut juga Blue Mosque, Hagia Sophia, dan Istana Topkapi. Yuk, saya langsung ajak Sobat Adventures untuk jalan-jalan ke tempat wisata pertama ya, yaitu Masjid Sultan Ahmet. Masjid Sultan Ahmet ini dibangun oleh Sultan Ahmet I yang merupakan Raja Turki saat itu. Tujuan dari Sultan Ahmet I membangun masjid ini tuh untuk menyaingi kepopuleran Hagia Sophia di saat itu. Nah, saat saya datang nih Sobat Adventures, sayang banget masjidnya lagi direnovasi. Jadinya saya nggak terlalu dapat pemandangan full interiornya nih. Oh iya, Masjid Sultan Ahmet ini disebut juga Blue Mosque atau Masjid Biru karena dinding-dinding interior masjidnya itu terbuat dari keramik yang berwarna biru turquoise. Oke, saatnya menuju ke bucket list saya banget nih, yaitu Hagia Sophia. Ayo Sobat Adventures, kita masuk ke dalam kompleks Hagia Sophia-nya ya. Buat Sobat Adventures yang belum tahu tentang Hagia Sophia, saya ceritain sedikit ya. Jadi, Hagia Sophia ini dulunya adalah sebuah katedral yang dibangun di zaman Bizantium. Kemudian berubah fungsi menjadi masjid ketika Kekaisaran Ottoman menguasai Istanbul.
Untuk informasi tambahan, kalau tempat ini tuh adalah tempat Sultan beribadah dulu ya, terpisah dari masyarakat umum. Selanjutnya, kalau Sobat Adventures lihat ke bagian kubah, di sana ada lukisan 4 malaikat bersayap 6 yang disebut serafim, malaikat yang paling dekat dengan Tuhan. Wajah malaikat semuanya tertutup plester bintang kecuali satu yang terbuka saat restorasi di tahun 2009. Kenapa semua malaikat mukanya tertutup? Karena di ajaran Islam, di tempat ibadah itu tidak boleh ada simbol atau muka dari makhluk hidup. Makanya muka malaikatnya ditutup semua. Bangunan Hagia Sophia ini juga punya lantai kedua ya. Di lantai kedua itu terdapat benda-benda bersejarah yang sayangnya sedang tidak bisa dikunjungi karena sedang direnovasi. Oke, tujuan selanjutnya adalah Istana Topkapi. Istana Topkapi ini adalah istana tempat tinggal Sultan-Sultan Turki dulu ya. Istana ini sumpah luas banget Sobat Adventures, dan yang barusan Sobat Adventures lihat ini baru masuk gerbang pertama. Nah, ini adalah pemandangan setelah melewati gerbang pertama ya. Nah, di sini Sobat Adventures bisa langsung melihat pemandangan Selat Bosporus nih. Ayo Sobat Adventures, saatnya melewati gerbang kedua. Di sini ada bangunan penting di sebelah kiri yang bernama Imperial Council. Dulu digunakan untuk membahas urusan kenegaraan. Lanjut lagi melewati gerbang ketiga ya Sobat Adventures. Di sini berisi beberapa barang istana yang dipajang seperti contohnya kursi tahta ini. Untuk bagian terakhir dari Istana Topkapi ini, ada taman yang aku bilang tidak terlalu besar tapi cakep banget. Kayak gini nih tamannya Sobat Adventures. Dan dari sini juga nih Sobat Adventures bisa ngeliat langsung Selat Bosporus yang keren banget. Berhubung hari ini tour agentnya nggak kasih makan siang, jadilah kita cari makan sendiri. Nah, ini saya pesannya ada daging sapi seperti burger dengan mashed potatoes, lalu ada ayam beserta wortel dan kentang, lalu terong dengan kentang, kemudian terong diisi dengan daging, lalu yogurt dengan timun, dan yang terakhir of course ada nasi putih. Untuk dessertnya ada baklava, manisan khas Turki. Awalnya saya ngerasa ragu nih makan di sini, secara kok makanannya semuanya asing gitu ya. Tapi setelah udah pesan dan makan, ternyata enak banget Sobat Adventures. Terutama nasinya yang aku bingung tuh gimana bikinnya begitu pulen dan wangi. Terus saya kemudian cobain makanan lain lagi nih Sobat Adventures. Nama makanannya itu adalah kofte. Kofte itu adalah sejenis daging sapi cincang yang kemudian digrill. Nah, kayak gini bentuknya si kofte. Enak Sobat Adventures, dagingnya lembut, wangi, dan juicy. Setelah kelar makan, ayo saya ajak Sobat Adventures ke tempat baru lagi ya. Nama tempat yang akan saya kunjungi selanjutnya itu namanya Grand Bazaar. Oke, sampai juga nih Sobat Adventures di Grand Bazaar. Nah, Grand Bazaar itu adalah salah satu kawasan besar yang di dalamnya menjual beraneka barang, mulai dari manisan Turki, baju, perhiasan, jam tangan, dan banyak lagi. Persis kayak ITC Mangga 2. Buat Sobat Adventures yang mau masuk ke Grand Bazaar, saya saranin untuk menghafal gate berapa Sobat Adventures masuk, supaya nanti keluarnya juga mudah karena di dalam itu seperti labirin. Nah, untuk saya pintu masuknya itu di gate 1. Jujur, saya nggak belanja apa-apa di Grand Bazaar karena nggak ada yang menarik untuk saya. Nah, malah yang menarik itu buah-buahan kering dan kacang-kacangnya. Jadi, ortu saya belanja deh.
Oke Sobat Adventures, selesai juga jalan-jalan di hari pertama ini. Lumayan capek banget nih. Udah sampai di hotel dan mau istirahat ya. Oh iya, ini room tour hotelnya secara singkat aja nih. Selamat pagi Sobat Adventures. Yuk mari sarapan dulu. Sekadar info aja nih Sobat Adventures, kalau orang Turki itu hobi banget makan salad. Kayaknya hampir di semua hotel dan restoran yang saya kunjungi itu selalu nyediain salad. Lalu sup juga akan selalu jadi hidangan yang akan selalu ada kalau kita jalan-jalan ke Turki ini Sobat Adventures. Paling sering sup tomat. Setelah selesai makan pagi dan sebelum mengunjungi objek wisata selanjutnya, saya dan teman-teman tur diajak ke salah satu tempat pengrajin jaket kulit dulu nih. Buat yang udah biasa ikut tur, hal ini memang udah biasa karena memang diwajibkan oleh tur setempat ya. Nah, cuma memang ini lumayan kreatif juga sih karena di awal sebelum mengunjungi butik jaketnya itu, kita dikasih pertunjukan catwalk gitu. Terus yang lebih serunya lagi, teman-teman tur disuruh ikutan catwalk juga. Heboh deh. Oke, setelah seru-seruan tadi di tempat pabrik jaket, sekarang saatnya saya akan ajak Sobat Adventures untuk travel in time ya ke zaman Romawi kuno. Nama tempat ini adalah Efesus. Efesus ini adalah salah satu kota Romawi terbesar di zamannya selain Roma Italia dan Athena Yunani. Nah, buat Sobat Adventures yang penasaran dengan isi kotanya, saya coba jelasin satu-satu ya. Oke, kita mulai dulu dari bagian ini. Ini adalah tempat mandi publik. Siapapun yang mau masuk ke sini wajib bersih-bersih dulu sebelum masuk lebih dalam ke kota. Nah, kalau ini adalah sebuah lapangan luas tempat berkumpulnya orang-orang ya. Selanjutnya, ini adalah semi teater bundar yang digunakan sebagai tempat pertemuan politik, kegiatan sosial, dan seni. Tapi ini masih yang kecil. Nanti di bagian belakang Efesus ini ada lagi teater yang lebih besar. Stay tune ya. Nah, kalau ini adalah salah satu dewi terpenting nih Sobat Adventures di sejarah Romawi. Nama dewi ini adalah Dewi Nike. Dia dijuluki sebagai Dewi Kemenangan. Nah, buat yang nggak tahu, nama Dewi ini tuh dipakai oleh salah satu produsen pakaian dan sepatu olahraga terbesar di dunia ya, yaitu Nike. Kalau ini namanya Gerbang Hercules, salah satu dewa terhebat di sejarah Romawi kuno. Disebut Gerbang Hercules karena ada gambar atau pahatan Hercules di gerbang itu. Nah, kalau ini adalah rumah-rumah penduduk Efesus merangkap sebagai toko di zaman itu ya. Bisa Sobat Adventures lihat di sini ada jalanan yang masih terawat yang dulunya digunakan untuk berjualan. Nama bangunan ini adalah Kuil Hadrian. Ini merupakan salah satu bangunan yang masih terjaga dan tidak terlalu rusak di Efesus ya. Kuil ini dibangun untuk menghormati Raja Hadrian yang berasal dari Athena Yunani saat dia mengunjungi Efesus. Kalau ini adalah public toilet yang biasanya digunakan untuk kalangan yang tidak mampu yang rumahnya nggak ada toilet. Sobat Adventures bisa lihat di sini kalau toiletnya itu berjamaah ya dan tempat duduknya terbuat dari batu marmer. Jadi kalau musim dingin nggak kebayang deh itu dinginnya. Oke, sampai juga ke bagian yang paling menarik dari semua bangunan di kota Efesus. Nama bangunannya adalah Perpustakaan Celsus. Nah, ini adalah perpustakaan umum yang lumayan cukup lengkap di zamannya ya Sobat Adventures.
Nah, berdasarkan info yang saya dapat dari tour guide saya, setelah Efesus runtuh dan hancur, buku-buku yang ada di sini semuanya dibawa pergi oleh Ratu Cleopatra ke Mesir. Nah, di sebelah perpustakaan Celsus itu ada semacam jalanan yang tadinya itu berupa lautan, tapi sekarang udah ketutup jadi daratan. Dulu ini katanya tempat masuk kapal-kapal gitu. Nah, ini nih Sobat Adventures Theater yang saya maksud saat menjelaskan teater yang ada di depan. Ini ukurannya lebih besar dari yang tadi. Jelas ini untuk menyaksikan acara-acara besar kesenian ya. Oke Sobat Adventures, setelah kelar dari Efesus, saatnya makan siang. Menu makan siangnya yang pertama ada sup tomat seperti biasa. Main course-nya ada nasi, telur dadar, daging sapi dengan kentang, dan salad. Untuk dessertnya ini semacam pie dengan madu ya, yang biasa disebut baklava di Turki. Oke, selanjutnya saya akan ajak Sobat Adventures ke objek wisata terakhir di hari kedua ini ya. Nama tempatnya adalah Pamukkale. Nah, di dalam Pamukkale ini saya mengunjungi dua spot terkenal. Yang pertama adalah Teater Romawi yang merupakan peninggalan kota tua bernama Hierapolis. Dan yang kedua saya mengunjungi kolam air panas yang mengandung kalsium. Untuk perjalanan menuju ke Teater Hierapolis ini agak sedikit perjuangan ya Sobat Adventures, karena kita harus mendaki bukit kurang lebih sekitar 1-2 km. Oke, sampai juga Sobat Adventures di teaternya. Bagus banget kan? Oke, lanjut lagi sekarang pindah ke kolam air panasnya. Sekedar informasi nih Sobat Adventures, kalau kolam air panasnya ini terbentuk secara alamiah dan warna putihnya itu terbentuk akibat adanya endapan kalsium. Saya memutuskan nggak berenang ya, karena di hotel ada fasilitas kolam air panas. Tapi kalau Sobat Adventures mau berenang di sini tuh bisa banget ya. Tuh Sobat Adventures lihat sendiri banyak banget kan yang berenang. Nah, baru air panas yang berenang.
Oke, sudah sampai di hotel dan mau istirahat nih Sobat Adventures. Tapi sebelumnya mau coba fasilitas kolam air termalnya dulu ya. Menurut informasi yang saya dapatkan, kalau hampir di semua hotel di Pamukkale ini pasti ada kolam air termalnya. Jadi saya manfaatkan ya. Saatnya makan malam Sobat Adventures. Nah, ini makan malam saya ya. Makan malamnya itu buffet. Oke Sobat Adventures, sekian video saya kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Stay tune terus untuk video part 2 jalan-jalan ke Turkinya ya. Oke, see you.